Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jemaah Masjid Darul Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau saat ini kita masih dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri acara malam hari ini, yaitu Thalabul Ilmi wal Mau'izatul Hasanah di masjid kebanggaan kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare Bapak Ibu sekalian? Kok belum kompak gitu ya? Kalau selfie kok ayo foto santai, seret. Tapi kalau pripun kabare kok ndak kompak. Bapak Ibu pripun kabare? Sae napa sae? Wah lah iki ra penak pertanyaan iki. Sae napa sae lagi monggo ndang dipudalne lagi ngoten to. Lah sing leres niku sehat. Alhamdulillah dikandung di Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini dilalah bin dilalah ini ya. Setiap saya jumpa di sini kok ya mesti ada gangguan teknis ya. Kemarin tidak bawa konek, sekarang saya bawakan sini sudah beli, ya ternyata tidak pakai konek. Tidak pakai konverter juga tidak jalan, tidak mau dibuka. Tidak apa-apa ya, tapi sudah saya share lewat HP ini pada jemaah. Monggo Pak Profesor Muhajir banyak share ke seluruh jemaah. Okay. Ya alhamdulillah ini dadakan bin dadakan ya. Kemarin pas saya sholat di belakang Ustadz Syarifan berhalangan pripun bopo ya semonggo sempatnya akhirnya dandapan ini ya. Tidak apa-apa, tidak ada akar rotan pun jadi, tidak ada rotan akar pun jadi, dibalik gitu ya, kualat nanti, dokter kok di kedolanan. Bapak dan Ibu, waduh sayang ini ya, andaikan ini ada gambarnya lumayan ini ya, terutama untuk yang bapak-bapak masih muda begini ya, atau ibu-ibu yang masih muda ya sungguh menarik ini. Tapi saya pilihkan gambar-gambar yang sesuai dengan kondisi jemaah. Bapak dan Ibu, menyusui, kadang-kadang orang tuh ya memang gampang menyusui bayi itu gampang. Tapi ada teknik menyusui yang benar. Kalau tekniknya salah, maka si bayi itu sering mengalami gangguan kesehatan, misalkan perutnya kembung, rewel, kemudian bibirnya melocot dan sebagainya, tidak mau makan dan sebagainya. Itu biasanya terjadi diantaranya karena salah waktu posisi bayi waktu menyusui ya Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu ini ya, kalau menyusui bayinya itu bagaimana posisi bayi waktu digendong? Kalau menyusui bayi itu jangan terlentang bayinya,
tapi dibuat miring berhadapan dengan dada sang ibu, sehingga waktu menyusu ngencit langsung semua pentil ibu itu masuk ke dalam mulut bayi. Dengan demikian maka bayi tidak masuk angin. Tapi kalau posisi terlentang masih ada ruang yang terbuka, maka bayi itu masuk angin. Kenapa? Sebagian yang dihisap udara, bukan susu dari air susu ibunya. Ya itu, ini pembuka saja dari saya. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayatnya ke-233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatuhu biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mislu dzalik, kata Allah. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladikum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Terjemahan dari Al-Baqarah 233 ini, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Hendaklah menyusui anak-anaknya. Berarti kata menyusui ini merupakan kewajiban seorang ibu kepada anak. Selama ibu itu masih bisa punya kesempatan menyusui kepada anaknya, maka hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka berarti ibu mengambil hak anaknya, mengabaikan hak anaknya untuk hidup sehat. Air susu itu hak bagi sang anak. Kalau ibu tidak mau menyusui berarti ibu itu masuk orang tua yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak itu titipan dari Allah untuk orang tuanya. Celaka kalau ibu tidak mau menyusui tanpa halangan, ya. Selama 2 tahun penuh. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan selama 2 tahun penuh. Ada apa dengan 2 tahun penuh? Wah, ini nanti akan saya sampaikan secara estafet. Tidak cukup malam hari ini, tapi bertahap begitu ya. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, jadi kalau ingin sempurna maka batas waktunya 2 tahun masa menyusui. Lebih boleh apa enggak? Ya boleh, asalkan ibunya tidak mengalami gangguan, ya, artinya tidak keberatan dan tidak mengalami gangguan kesehatannya, boleh saja lebih dari 2 tahun. Tetapi kalau bisa 2 tahun ya sudah disapin, nggak apa-apa, asalkan anaknya ini dilatih untuk mandiri, belajar mandiri bagi sang anak, ya. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi kalau ibu mempunyai kewajiban menyusui anaknya, maka seorang ayah ini mempunyai kewajiban bagaimana ibu bisa menyusui anaknya dengan sempurna. Berarti harus diberi makanan yang sehat, makanan yang sesuai agar memproduksi air susu ibu yang berkualitas untuk bayinya. Sudah ada? Belum? Ya, tidak apa-apa. Kemudian dengan pakaian yang pantas kepada ibunya. Jangan sampai ibu menyusui pakai pakaian yang kotor, ya, pakaian yang kotor, yang compang-camping sehingga mudah masuk angin. Kalau ibunya masuk angin, bagaimana dengan anaknya nanti, ya, dengan bayinya, ya. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ini Allah sudah menyatakan demikian. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita pula karena anaknya. Anak itu amanah, aset. Kalau aset ini tidak dipelihara dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka besok aset ini menjadi bumerang bagi kita.
Ya. Kalau anak ini tidak diberi makanan yang baik, yang sehat, anak ini tidak pernah dididik dengan sehat, dengan baik, maka bisa akan menjadi anak yang akan merongrong perasaan ibunya, akan menggerogoti hati ibunya. Hati-hati, ya. Makanya Allah mengatakan, janganlah seorang ibu menderita karena anak, janganlah seorang ayah juga menderita karena anak. Anaknya berani kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, karena orang tuanya menerlantarkan dirinya sewaktu kecil. Ya, ini terekam oleh anak. Aku ganti ngono kok, saya genti tak wales ya. Ini anak durhaka yang ngono kuwi. Ya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Ini menandakan bahwa jika seorang ayah bepergian keluar kota, maka kewajiban orang tua ini turun kepada ahli warisnya untuk bersikap atau bertindak sebagai penjamin makanan dan pakaian bagi istrinya yang menetai tadi. Kalau ayahnya meninggal, maka ahli warisnya juga menggantikan peran ayah yang meninggal tadi untuk ya menghidupi istri yang menyusui itu tadi, ibu yang menyusui tadi. Ya. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa keduanya. Biasanya ini terjadi pada seorang orang tua yang karier, yang bekerja, kadang-kadang umur sekian, waktu aku kerja bolak-balik cuti iki piye ya? Cutiku sentak ya wis. Ya. Kalau ada kesepakatan boleh. Tidak sampai 2 tahun, mungkin 1 tahun cukup. Habis itu ikut suaminya keluar kota, anaknya dititipkan pada mbahnya mungkin ya boleh. Asal sepakat dan dijamin makanan untuk atau susu untuk anak itu tadi, jangan sampai ditinggal orang tua malah terlantar, malnutrisi. Lah itu jangan sampai terjadi semacam itu. Itu pentingnya menyusui. Ya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena gangguan kesehatan, tidak mungkin menyusui, akhirnya mencari ibu suson, boleh silakan. Asalkan orang tuanya mampu membayar dengan baik. Orang mau sekedar nafkah enggak. Berikan yang terbaik bagi ibu yang menyusui anaknya itu tadi. Orang tua susuan tadi. Dan kalau itu dilakukan tidak ada dosa baginya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain ya, pada Al-Qur'an ayat surat Luqman ayatnya ke-14, di situ disebutkan bahwa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurni wa liwalidayk ilayyal masir. Nah, alhamdulillah. Ya sudah ada cerita ya. Jadi menurut Al-Luqman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dari umur 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan semakin besar perutnya, makin buncit perutnya, semakin berat bobot sang anak, ibu semakin lemah. Ya kayak itu ya. Bahkan bisa anemi. Ya. Itu jadi beban ibu itu luar biasa. Ya. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya. Sama. Tadi di dalam Al-Baqarah 233 sampai 2 tahun. Di dalam Luqman ayat ke-14 juga sampai 2 tahun. Ya. Ya. Kemudian bagaimana pula dengan Al-Quran surat Al-Alqaf ayat ke-15. Saya kira itu bahasanya Arabnya nanti dibaca di HP-nya masing-masing ya, karena waktunya singkat ya. Ya. Biar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ini sama. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Al-Baqarah 233 2 tahun. Luqman ayat ke-14 2 tahun. Tapi Al-Ahqaf kok 30 bulan.
berarti 2,5 tahun. 2 tahun waktu dilahirkan, setelah dilahirkan, yang 6 bulan di dalam rahim ibunya. Ya, karena bayi juga makan dari ibunya melalui plasenta. Makanya waktu hamil itu harus dijamin makanannya, jangan sembarangan. Ya, angger diberikan itu aja, tapi berikanlah yang berkualitas, yang bernilai gizi untuk kebutuhan sang anak, untuk tumbuh kembang sang anak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sengaja ingin menggiring keluarga ini semua menggunakan ASI eksklusif. Jangan menggunakan susu formula. Apa susu formula? Susu kaleng, susu buatan dari pabrik. Itu namanya susu formula. Tapi formula dari Allah Subhanahu wa taala lewat pabrik yang dibawa oleh ibunya sendiri. Bapak panjenengan sombong loh. Disuruh ngangkat ini aja tidak kuat. Bayangkan ibunya itu 2 pabrik dibawa, tidak sambat, tidak mengeluh. Pabrik susu. Ya. Bapak dan Ibu, kelebihan dari air susu ibu dibandingkan susu kaleng atau susu formula, di sana di susu formula tidak ada daya tangkal penyakitnya atau kekebalan pada sang bayi yang disebut dengan imunoglobulin. Imunoglobulin ini banyak terkandung di dalam susu kolostrum. Air susu kolostrum artinya air susu yang keluar pertama kali dari puting ibunya, yang warnanya ya agak roh, butek, kekuning-kuningan, kemudian baunya agak arus, agak amis, tapi itu yang terbaik karena imunoglobulinnya tinggi, sehingga bayi bisa tahan terhadap cuaca, bisa adaptasi terhadap iklim di sekitarnya. Ya. Itu karena mengandung antibodi. Yang kedua hormon yang penting banget di dalam tumbuh kembang sang bayi. Ya. Baik metabolisme, mengejar stres dan respon nyeri dan sebagainya. Itu peran penting dari hormon yang terkandung di dalam air susu ibu. Di air susu sapi tidak ada di dalam susu kaleng itu. Tidak ada, yang ada hanya di ibunya itu. Karena apa? Pabrik buatan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Ya. Yang ketiga, enzim. Bayi yang baru dilahirkan itu walaupun sudah punya organ dalam, livernya sudah ada, ginjalnya sudah ada, tapi belum bisa berfungsi sempurna. Oleh karena maka perlu enzim yang keluar dari air susu ibunya. Kalau dia air susu sapi, enzim tidak ada ini penghancur lemaknya. Sehingga walaupun ada kandungan lemaknya, lemak itu sudah terurai oleh enzim yang ada di dalam air susu ibunya. Begitu masuk ke bayi langsung diserap oleh ususnya, tidak perlu lagi dicerna. Karena alat pencernaannya masih belum maksimal fungsinya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, manfaat dari air susu ibu. Kalau tadi saya sampaikan ada imunoglobulinnya atau kekebalan, ya, kekebalannya. Ini berarti air susu ibu itu bisa melawan infeksi terhadap penyakit, ya, infeksi. Ya, karena daya tahan tubuh sang bayi sudah bagus, kekebalannya sudah diperoleh, maka kalau ada biasanya mohon maaf gitu ya, kalau ada peristiwa kelahiran itu pada datang, semua pengen gendong karena lucu, gantengnya kayak ibunya, waduh, keliru lagi. Cantik banget kayak bapaknya, aduh, keliru lagi. Terus sambil ngus-ngusan, kenapa? punya sakit sesek. Nah ini kalau nggak ada imunisasi ya, apalagi imunisasi secara alam dari imunoglobulin tadi, itu vaksin hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatkan begitu saja. Jadi walaupun
kolostrum, ya, susu yang warnanya jelek, baunya tidak enak, jangan dibuang itu harus dimasukkan ke bayinya agar bayinya bisa tahan terhadap gangguan dari luar. Air susu ibu merupakan sumber nutrisi dan memudahkan pencernaan. Ini tadi ada enzimnya, yaitu ya, sumber nutrisi karena kandungannya bagus, lemaknya, proteinnya. Ini kelebihan dari air susu ibu. Yang pertama, sederhana banget. Kalau air susu sapi mau ngasihkan kepada bayinya, masih cari air panas dulu, macam saya godong banyu sih, alah baru ngono tampuri gula diudek Kalau air susu ibu nggak perlu, orang perlu bawa termos, nggak perlu ngompor ya, nyalakan kompor, nggak perlu pakai gula, nggak perlu pakai ini, langsung diminumkan sudah. Notisnya bagus. Kenapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air susu formula itu hanya dibuatkan untuk umur tertentu. Sehingga ganti usia, cari formula yang tahap kedua, ganti usia, tambah lagi ganti yang tahap ketiga dan seterusnya. Tapi kalau air susu ibu, nutrisi yang keluar dari ibunya itu sudah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Bayi umur 1 bulan, bayi umur 2 bulan, bayi umur 3 bulan, itu sudah sesuai yang diracik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu lagi ganti-ganti air susu ibu. Dari situ saja sudah sampai anak itu bisa dicapai oleh ibunya. Hemat dan mudah, tidak perlu rekoso, tidak perlu bengi-bengi cutik geni ya. Kok ada gugah-gugah konjone ora film tangi nesu. Bungok-bungok geger. Pak saya pelungker. Pak melungker lah. Dingin-dingin bediting malah melungker soalnya sumbok ya. Lain. Kemudian yang penting ini adalah bonding dengan ibu. Sentuhan kulit bayi dan ibunya menumbuhkan rasa emosi dari ibunya. Tenang gitu. Semakin alhamdulillah sehat, semakin bergairah untuk merawatnya, semakin hati-hati untuk merawatnya. Itu karena kedekatan bayi dengan ibunya. Apalagi tak lela ledung ngalah. Terus baru ngono tutu pendotol malah buka sini jos jangan. Kuping bayi kan dengar. Walaupun kelorak ono pelip ngono ya merungokne lho kuwi. Direkam dalam otak bayi. Jadi kalau bisa lelo ledung la ilaha illallah, nah itu yang bagus. Sholawatan Allahumma sholli ala apa ini ya Rabbi sholli, ya itu yang bagus. Jangan sampai bukan sedikit jos lah geger dunyane. Ya, itu perlunya ibu. Jadi sambil memberikan nutrisi asupan kepada bayinya, ada pembelajaran ibu kepada sang anak. Sampai ngajari. Ya, biasanya kan gitu ya. Nyanyi-nyanyi terus anaknya itu ya mulai menirukan lah itu. Itu parenting skill ya. Kemudian manfaat untuk ibunya bagaimana menyusui itu? Nah, itu membantu ibu lebih percaya diri dan hatinya karena senangnya, semoknya, sempurnanya semakin bergairah ya. Dan yang penting ini Bapak Ibu, ini disenangi oleh bapak-bapak biasanya gitu ya. Ya. Menyusui itu juga membakar kalori dan membantu menghasilkan kembali rahim. Jadi ibu menyusui itu sepertinya alat kontrasepsi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menunda menstruasi. Jadi kalau ibu menyusui tidak perlu pakai KB dulu sampai dengan 6 bulan. Tidak perlu ikut keluarga berencana. Itu sudah dijamin oleh Allah itu ya.
Begitu selesai itu, walah mak Jespleng semakin ya piawai rupanya, semakin cantik, semakin halus kulitnya, ada semakin dalah wis. Wis ngono pengen ngono muni kapok ya, kapok Lombok kuwi ya. Lek wis roh kaya ngono mesti kapok Lombok. Tapi kalau ndak mau menyusui alah merengut tok isine ibu itu. Reget. Ya. Terus kalau sudah menyusui semok dijamin setelah 6 bulan semok. Ya, dan dokter. Bu. Pakai perawan banyak mundak ayu Bu neteki. Tapi nek boten neteki alah elek. Nggih. Menyusui menurunkan resiko kanker payudara dan sebagainya. Karena ada keseimbangan pengeluaran hormon dari tubuh sang ibu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada hormon liar ya yang mengganggu tubuhnya. Baik Bapak dan Ibu, waktu tinggal 10 menit percepat ya. Ben. 10 langkah menuju keberhasilan ibu menyusui. Yang pertama minta hak mendapatkan IMD. Apa itu IMD? Infak untuk Masjid Darul Hikmah. Infak Masjid Darul Hikmah. Bukan Bu, bukan Bapak. IMD itu apa? Inisiasi menyusu dini. Jadi bukan inisiasi menyusui dini, salah. Kenapa kok inisiasi menyusu dini? Karena yang aktif itu bayinya menyusu, minta susu kepada ibunya. Jadi yang berinisiatif itu bayi. Kalau inisiasi menyusui dini, yang punya inisiatif ibunya, bukan bayinya. Kalau inisiasi menyusui dini, maka tunggu 1, 2, 3 hari biasanya. Karena apa? Pada hari pertama, kedua kadang-kadang belum keluar air susu ibu itu. Ya, belum keluar sehingga sosok nawoni, dia kadang metu ya nawoni. Tetapi kalau inisiasi menyusu dini, maka 2 jam setelah melahirkan, ibu sudah bisa menyusui bayinya. Karena ada rangsangan dari gerakan tubuh bayi kepada fisik sang ibu, sehingga merangsang kandung susu itu segera mengeluarkan air susu untuk bayinya. Ngerti lek bayi luwe ngono. Lek bayi ngelak penjok nangis dalam produksi pabriknya. Itu jadi pabrik yang otomatis ibunya, punya pabrik otomatis. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, khusus ibu-ibu nanti kalau babaran ya, minta hak untuk tidak diberi asupan yang lain selain air susu ibu. Pakai ASI eksklusif. Sampai kapan? 6 bulan. 6 bulan pertama dari melahirkan jangan dikasih makanan yang lain. Karena Allah sudah mengatur makanan ini cocok untuk sang bayi dan cocok untuk tubuh sang bayi. Kalau dikasih susu formula nanti seperti sapi. Cuma susu pertumbuhan. Kenapa? Sapi tidak perlu pertumbuhan. Jadi begitu lahir, perut matanya sudah melek, mulutnya langsung cari rumput sendiri. Tapi kalau bayi, matanya melek tapi tidak kelihatan, masih peteng. Nah, sehingga tidak bisa mencari rumput, tidak bisa makan nasi, makan sendok belum bisa. Cucu saya 1 tahun belum bisa makan sendiri kok. Pegang sendok tok dilepok ning cangkem. Lah itu perbedaan susu sapi dengan susu ibu. Ya. Kemudian minta hak untuk tempat bayi yang tak terpisah dengan ibunya. Biar hubungan psikologis, kejiwaan antara ibu dengan sang bayi muncul. Emosialnya semakin dekat dan semakin tenang ibunya waktu melahirkan atau setelah melahirkan itu. Tidak gelisah, tidak stres. Biasanya kalau dipisah nanti ada suara dengar wah, padahal bayinya orang lain, ibunya sudah stres. Tapi kalau dekatkan dengan ibunya, maka insya Allah ibunya tidak akan stres, kan tahu kondisi bayinya.
bayi sapa sing nangis. Lah nek bayi wong gak perlu tangi, nek bayi dhewe lagi dikekepi di. Nah, itu. Laporkan jika menjumpai tempat kerja yang punya fasilitas ruang menyusui. Jadi karena air susu ibu itu adalah hak setiap bayi, maka harus dipenuhi. Walaupun beliaunya bekerja, maka harus dibuatkan ruang laktasi, ruang menyusui. Jangan di tempat umum, ada kamar khusus, jangan di tempat terbuka. Ya, kalau di tempat terbuka nanti sambaran sing kayak roh terus melayu, orang mendekat gitu, pengen roh. Nah, tapi kalau di tempat tertutup itu lebih sopan. Ya, saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang 10 langkah. Jadi hormati ibu menyusui di tempat umum. Jadi kalau ada ibu nete aja dilirik. Oh, apa yang ngelirik? Teh iso ya paling ngono lho mesakno ngono ya. Lah dilirak-lirik kok sungkan ta gelem neteke anake padahal anake luwe ya. Bayake luwe jangan ya. Ya. Bapak dan Ibu, ini inisiasi ini sengaja saya pakai cuplikannya saja. Nanti kalau videonya ada anak kecil, ini masih gua oleh masjid terus golek naib ya. Iya nek golek naib sih bejo ya, nek orang golek naib alah aja. Dia cuplikan. Jadi ini yang gambar pertama ini masih gerayah-gerayah. Posisi bayi mencari puting susu ibunya. Ya. Begitu gerayah-gerayah, maka kantung susu ibunya itu terangsang untuk segera memproduksi susu, air susu. Itu. Nah, terus yang kedua ini sudah menemukan puting susunya, makanya langsung jeros kayak si miso itu, semprotannya banter. Ya, Bapak dan Ibu. Ini inisiasi menyusu dini. Jadi bukan menyusui dini. Ya. Kalau menyusui dini, penaan dini wis tuwek barang sik disusoni. Ya. Nah, asa eksklusif ini satu-satunya makanan yang diberikan 6 bulan. Setelah 6 bulan baru PMT ASI, pemberian makanan tambahan selain air susu ibunya. Itu setelah 6 bulan. Karena dipertimbangkan setelah 6 bulan alat pencernaan makanan sang bayi ini sudah sempurna sehingga bisa dimasuki oleh makanan-makanan yang lunak untuk sang bayi. Belum yang kasar, itu aja mesti bertahap. Ya, 6 sampai 1 tahun makanan yang seperti apa, 1 tahun sampai 1,5 tahun makanan yang seperti apa, itu bertahap. Tidak boleh langsung diberi nasi lelekan nanti bayi. Lelekan dan sambutkan lah urusan dengan polisi nanti ya. Ya itu Bapak Ibu. Jadi setelah usia 6 bulan ASI diteruskan sampai minimal usia 2 tahun ya. Nah disitulah kenapa kok 2 tahun? Pada usia 2 tahun sudah diperkirakan bayi sudah bisa mandiri untuk makan sendiri. Tidak perlu disuapi oleh ibunya. Itu berat. Papa tanggung jawab ibu itu berat loh. Mendidik anaknya ya mandiri gitu ya. Ya. Persepsi tentang ASI Bapak Ibu, ASI itu merupakan atau air susu ibu itu cairan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ciptaannya Pak Rudi ya, bukan bikinnya Profesor Muhajir, bukan. Allah yang membuat di pabriknya itu. Cuma pabriknya dititipkan pada ibunya. Gitu. ASI atau susu ibu ya merupakan cairan hidup. Nah, cairan hidup. Karena di situ ada lengkap, ada mineralnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada imunoglobulinnya, untuk kekebalannya dan seterusnya ya. Kandungan protein dan lemaknya disesuaikan dengan kebutuhan bayi, dengan usia bayi. Sehingga pada usia tertentu maka kandungan proteinnya berubah, kandungan lemaknya juga berubah sesuai dengan usia sang bayi. Jangankan sampai usia 6 bulan ya, 2 minggu sudah berubah
jadi itu mengikuti usia sang bayi sesuai dengan kemampuan alat pencernaan bayi di dalam mencerna makanan dari air susu ibunya, ya. Memberi kekebalan bagi bayi sudah. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, pas ini ya. Air susu ibu dan air susu ibu yang eksklusif yang diberikan penuh selama 6 bulan tanpa makanan yang lain, pendamping yang lain, memenuhi kebutuhan awal, ya, bayi untuk bertumbuh kembang secara optimal, baik fisik, emosional, spiritualnya maupun sosialnya. Kenapa? Karena air susu ibu adalah cairan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyusui merupakan kewajiban bagi seorang ibu selama yang bersangkutan masih punya waktu, ya, artinya punya kemampuan untuk menyusui. Kecuali kalau tidak punya kemampuan, maka yang ini batal, ya, harus mencari ibu susuan atau susu sambungan begitu ya. Ya. Tetapi susu ibu itu merupakan hak penuh bagi sang anak. Kalau ibu tidak memberikan, ya berarti ibu merampas hak anak. Kalau merampas hak anak berarti dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak amanah kepada titipannya. Ya dititipi kok malah dilirwake, ora gelem ngope. Nek lek ngono kok njaluk-njaluk anak. Ya, barulah diopena itu Allah murka. Ya. Kesempurnaan masa menyusui minimal 2 tahun itu tersirat di dalam Al-Baqarah 233, Al-Aqaf ayat 15, Luqman ayat ke-14, juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah pernah didatangi oleh mohon maaf Allahumma maghfir, seorang berzina, ibu berzina, dia sedang hamil. Dia mengakui kalau melakukan dosa besar, minta dirajam kepada Rasulullah. Apa kata? Kamu dalam keadaan hamil, rawatlah dulu bejanin yang ada di dalam rahimmu itu, jangan minta hukuman kepadamu. Rawatlah dulu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, ini gadis ini juga datang lagi Rasulullah, saya sudah melahirkan, tunggu dulu sampai umur 2 tahun anakmu itu, susuilah dengan baik, karena itu anakmu, itu punya hak untuk kepada kamu, itu kewajibanmu kepada anakmu. Baru setelah bayi umur 2 tahun Rasulullah mengabulkan permintaannya, langsung gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Al-Mursalat ayat yang terakhir, Babi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Ajaran yang mana lagi selain Al-Quran mereka itu mau beriman. Al-Quran itu bukan bualan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan pirsani tadi rincian tentang kesehatan, itu muncul setelah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kesehatan itu muncul dulu baru ayatnya turun, tidak. Jadi para ilmuwan, cendekiawan itu hanya mengambil intisari dari ayat kemudian dicari teknologinya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi yakinkan bahwa Al-Quran itu adalah qat'i. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jangan dirinci lagi, dijabarkan lagi, karena itu sudah dalil qat'i dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul firman, bukan karangan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ini masih ada waktu enggak untuk tanya jawab? Kalau enggak disigap. Nah? Waktunya sudah. Ya, insya Allah nanti kalau ada tayangan seperti ini lagi
tak share dulu materinya, pertanyaan tertulis sehingga tidak ngelak-gerak waktu Isya. Saya kira begitu. Marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.